Selamat pagi adik-adik sekalian, kembali lagi bersama Kak Diko dan Kak Steve di Bina Iman Online Santo Laurentius Bandung. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya, kakak ingin bertanya nih, buat adik-adik sekalian, ada yang ingat gak tema kita pada minggu lalu itu apa? Apa Kak ya? Kak Steve? Enggak, Kak adik-adik aja ya. kita tanya. Ada nggak adik-adik sekalian yang tahu tema kita pada minggu lalu apa? Ayo. Betul sekali. Tema kita pada minggu lalu adalah menjadi saksi Kristus. Oh iya, oke. Kakak juga ingin bertanya nih buat adik-adik sekalian, apakah adik-adik sekalian sudah bisa menjadi saksi Kristus? Gimana? Pasti Kalau bisa. Sama Kak. Adik-adik. Kakak juga yakin adik-adik sekalian yang ada di rumah pasti sudah bisa menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, di tengah teman-teman. Nah, kakak juga ingin menanyakan nih buat adik-adik sekalian, ada yang tahu nggak tema kita pada minggu keempat Paskah ini apa? Ayo. Kak Step, apa Kak? Ayo Kak. Kak Steve yakin adik-adik ada yang tahu Kak? Coba Kak Diki lihat. Kita tanya lagi nih Kak. Ya. Nah, apa adik-adik tema kita pada minggu Paskah yang keempat ini? Betul sekali. Tema kita pada minggu Paskah yang keempat ini adalah menjadi gembala yang baik. Siapa tuh gembala kita Kak? Ayo. Gembala kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Pasti adik-adik juga tahu. Ya. Nah, kakak juga ingin kasih tahu nih buat adik-adik sekalian, minggu kita pada kali ini adalah minggu panggilan. Betul. Panggilan menjadi. Nah, siapa tahu adik-adik ada yang terpanggil ingin menjadi seorang biarawan, menjadi pastor seperti Pastor Bogart, Pastor Hendra, Pastor Maman atau Pastor Alo. Atau menjadi seorang biarawati seperti suster. Nah, aku juga yakin Kak, pasti adik-adik sekalian banyak sekali yang tertarik buat menjadi pastor ataupun menjadi Biarawan. suster. Ya. Nah, sebelum kita melanjut ke aktivitas kita yang selanjutnya, kakak ingin mengajak adik-adik sekalian bernyanyi bersama untuk meningkatkan semangat kita di pagi hari ini. Apa Kak lagunya? Tuhan, Kau Gembala Kami. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami jamin milikmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, Sekali lagi ya. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Mantap, adik-adik juga pasti bernyanyi dengan semangat ini. Nah, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita yang selanjutnya, kakak ingin mengajak adik-adik sekalian untuk berdoa bersama. Doa pada kali ini akan dipimpin oleh Kak Steph. Baiklah adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Allah Bapa yang kudus, Allah Bapa yang maha baik. Kami bersyukur Bapa karena kebaikan yang boleh kami terima sepanjang hidup kami ini. Demikian juga pagi ini kami bersukacita. Kami ingin mendengarkan firman-Mu karena Engkaulah gembala kami yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra,
dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan kitab suci kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita ambil kitab sucinya. Bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adik, tadi sudah dengarkan bacaan Injil yang dibacakan oleh Kak Winda? Tentang apa coba? Tentang gembala yang baik. Nah, kalau adik-adik tahu gak sih gembala itu apa? Atau siapa? Gembala itu adalah orang yang menjaga dan menggembalakan domba-domba. Kalau kita yang hidup di kota tentu jarang lihat gembala domba ya. Tapi mungkin adik-adik ada yang pernah melihat gembala domba itu ya di film-film. Gembala domba itu membawa domba-dombanya ke padang rumput supaya domba-dombanya bisa makan rumput yang segar. Nyami, nyami, nyami. Sesudah domba-dombanya kenyang, maka domba tersebut digembalakan lagi. Kemana? Pulang kandangnya. Biasanya gembala itu membawa tongkat dalam menggembalakan domba-dombanya. Loh, kok bawa tongkat? Untuk apa? Dombanya dipukulin? Bukan, tapi untuk menggiring domba-dombanya supaya tidak lari ke sana kemari. Nah, nanti kan dombanya bisa hilang, tersesat. Nah, tongkatnya itu juga untuk mengusir jika ada serigala yang jahat yang mau memakan domba-domba itu. Aduh, takut. Nah, gembala yang baik juga akan mencari domba-dombanya. Kalau ada yang satu hilang pun dicari. Gembala yang baik juga tahu domba mana yang miliknya dan mana yang bukan. Dombanya juga sama, mengenal domba-dombanya. Gembalanya. Nah, kalau domba dipanggil sama gembalanya, pasti mendekat. Seperti Son, Nek. Nah, itu dari tadi ya. Kak Susan bicara terus tentang gembala. Siapa sih gembala yang baik yang dimaksudkan dalam kitab suci tadi? Yesus. Yesus adalah gembala yang baik.
Lewat firman-Nya, Yesus memberi kita makanan rohani. Lalu siapa dombanya? Dombanya adalah kita yang sudah jadi murid Yesus. Bagaimana sih caranya jadi murid Yesus? Salah satu caranya yaitu pergi ke gereja. Karena di gereja firman Tuhan selalu dibacakan. Nah, adik-adik yang masih kecil kan belum bisa ke gereja. Jadi adik-adik mendengarkan firman Tuhan melalui kakak-kakak Bia. Firman Tuhan itu makanan rohani yang menuntun kita supaya jadi domba-domba yang baik, murid Yesus yang baik. Misalnya dalam firman Tuhan kan ada tertulis, jangan mencuri. Berbuatlah baik pada saudara-saudaramu, pada teman-temanmu. Hormati orang tua dengan taat, sopan, dan baik. Itu juga gembala kita di gereja yang membimbing umatnya, yaitu kita. Nah, adik-adik, sekarang kan hari Minggu panggilan. Tahu nggak? Nah, itu siapa yang mau jadi pastor? Rohaniwan, biarawan, biarawati. Nanti jadi gembala juga dong. Oke? Sekian dulu dari Kak Susan. Sampai jumpa. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai aktivitas. Nah, Kak Ros mau mengajak adik-adik membuat tongkat. Kenapa Kak Ros pilih tongkat? Sesuai dengan bacaan hari ini, yaitu gembala yang baik. Salah satu perlengkapannya adalah tongkat. Ada tertulis di dalam Yohanes 21 ayat 16, bagian bawahnya, kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, siapa yang punya tongkat seperti ini? Ya, para Bapak Uskup. Kalau uskup di Bandung siapa? Monsinyur Antonius. Dan uskup yang di Roma siapa yang tahu? Iya, Paus Fransiskus. Sekarang ayo kita mulai berkegiatan. Oke, mari kita buat. Bahan-bahannya adalah kita mau ambil di bacaan Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Buka kitab sucinya ya. Yang berikutnya bentuk tongkat, lalu lem uhu, dan kertas warna-warni yang sudah kita potong. Seperti ini ya. Bentuk hati, bentuk batu, bentuk rumput, bentuk danau atau air, lalu oval. Nah, kakak di sini sudah menuliskan yang dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Yang bentuk hati, Tuhan adalah gembalaku. Bentuk batu, takkan kekurangan aku. Bentuk rumput, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang bentuk danau atau air, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan terakhir, Ia menyegarkan jiwaku. Yuk adik-adik kita susun menurut Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Sebagai pembatas, kakak menyiapkan lipatan kupu-kupu. Kalau adik-adik suka bunga atau suka bentuk totol-totol, boleh digunakan. Kalau Kak Ros kan sukanya kupu-kupu hari ini. Oke, ayo kita hias. Kita susun dulu. Pertama, Tuhan adalah gembalaku. Kedua, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Iya, di rumput yang hijau ya. Dan membimbing aku ke air yang tenang. Lalu Ia menyegarkan jiwaku. Sekarang ayo kita rekatkan. Jadi deh, sekarang basaannya kita menghias. Harus mau diantaranya seperti ini adik-adik, antara potongan-potongan kertas. Nah, sisanya boleh deh kita tempelkan di tongkat-tongkat ini. Cantik bukan? Yuhu! Adik-adik boleh tempelkan atau diletakkan berdiri di meja belajar adik-adik. Atau mungkin mau diletakkan di depan pintu. Diikatkan seperti ini. Terserah adik-adik mau seperti apa. Jadi
mari deh. Ayo, kita letakkan di depan pintu atau di meja belajar. Sambil kita lihat, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye. Oke adik-adik sekalian, menarik bukan kegiatan kita di minggu ini? Kita telah bernyanyi bersama-sama, kita juga telah melakukan aktivitas, kita juga telah mendengarkan firman Tuhan. Pokoknya mantap lah ya adik-adik. Nah, oh iya, kakak juga pengen ngingatin nih buat adik-adik sekalian yang ingin memberikan persembahannya, boleh lihat instruksi dan rekeningnya di bawah ini. Oke adik-adik? Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan Bina Iman Online kita pada minggu ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa pada kali ini akan dipimpin oleh kakak sendiri. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan rahmat yang masih boleh kami terima dan kami rasakan hingga saat ini. Terkhusus kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami dan memberkati acara kami, sehingga kami dan adik-adik sekalian bisa melaksanakan Bina Iman Online pada kali ini dengan baik. Ya Tuhan, mampukan kami untuk meresapi Injil yang telah kami dengarkan tadi dan mampukan kamilah untuk menjadi saksi Kristus. Demikianlah doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Kita akan mengakhiri Bina Iman kita pada hari ini dengan satu lagu. Apa tuh Kak lagu penutupnya? Tuhan adalah gembalaku. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Nah, adik-adik sekalian, sampai ketemu lagi minggu depan di Bina Iman Online selanjutnya. Bye-bye adik-adik. Tuhan memberkati.
Yesus.